Bapa di surga, kerinduan kami adalah kami boleh mengenal Kristus lebih dekat lagi saat ini. Dan kami membutuhkan Roh Kudus untuk menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal keelahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Kami boleh melihat betapa besarnya kasih Allah bagi kami, dan kami akan memberikan diri kami bagi Dia. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan meluangkan waktu untuk mempelajari sedikit tentang Kristus. Karena itulah tujuan kita di sini. Sehingga ketika kepada kita ditanyakan, menurutmu siapakah aku ini? Kita akan memiliki satu jawaban yang akan menolong kita untuk boleh melewati masa-masa di depan kita yang begitu sulit, sampai kita boleh melihat Kristus muka dengan muka. Judul final charge pada pagi hari ini adalah The Servant of Servants. Hamba para hamba. Ada satu berlian yang paling mahal di dunia, dan nama berlian itu adalah Koh-i-Noor. Ini adalah yang paling mahal. Nah, berlian yang kedua termahal, nilainya sebesar 2 miliar dolar dengan ukuran sebesar ini. Dan ini adalah berlian yang paling mahal, dan harganya kalian tahu berapa besar? Tidak tahu mau dinilai berapa besar. Kenapa berlian ini begitu berharga? Berlian ini begitu berharga karena jika dilihat dari sisi yang berbeda, berlian ini akan menunjukkan suatu keindahan yang berbeda. Jika dilihat dari sini, ada keindahan yang luar biasa. Dan ketika kita berpindah ke sisi yang lain, kita akan melihat keindahan yang lain dari berlian yang tidak ternilai tersebut. Dan saat ini, kita akan melihat Kristus yang jauh lebih bernilai daripada berlian ini. Mari kita baca kutipan ini bersama-sama. Siap? 3. Dengan pemberian Kristus, seluruh harta sorga diberikan kepada manusia. Berapa besar harta sorga yang diberikan kepada kita oleh karena Kristus telah diberikan kepada kita? Berapa banyak? Berapa banyak itu seluruh? Banyak, tidak ternilai, dan itulah yang diberikan kepada kita. Saat ini kita akan melihat sisi lain, salah satu sisi lain dari Kristus, sehingga kita akan semakin mengasihi Dia, semakin menghargai apa yang telah diberikan oleh surga kepada kita. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ini malaikat datang kepada Yusuf ketika Yusuf sudah mengetahui bahwa ternyata wanita yang akan dinikahinya sudah mengandung. Dan kemudian malaikat itu datang dan berkata kepada Yusuf, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, siapa engkau ini? Yusuf harus menamai dia siapa? Yesus. Mengapa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengapa namanya adalah Yesus? Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Matius, waktu Matius dengar ini cerita, Matius bandingkan dengan perjanjian lama. Dan Matius bilang sebelum kita lanjut, Yesus, siapa Yesus? Dia adalah anak laki-laki, seorang manusia akan dilahirkan melalui seorang wanita. Mari kita lihat. Maaf, baterai saya bermasalah. Ada baterai kecil. Siapa yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka? Yesus. Oke, mari kita lihat
Yesaya 45 ayat 22. Menurut Yesaya 45 ayat 22, siapa yang dapat menyelamatkan manusia? Siapa yang dapat menyelamatkan manusia? Menurut Yesaya 45 ayat 22. Allah. Yesus menjadi seorang manusia, tetapi menurut perjanjian lama, dalam Yesaya 45 ayat 22, yang dapat menyelamatkan manusia itu adalah Allah. Kalau begitu Yesus itu adalah Allah. Ya. Apa kata yang diberikan kepada seseorang yang akan menyelamatkan? Juru selamat. Oke, mari kita baca Yesaya 43 ayat 11. Siap? 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada apa? Juru selamat selain daripadaku. Kalau begitu, siapakah yang berbicara di dalam Yesaya 43 ayat 11? Siapa? Yesus. Yesus yang berbicara di dalam Yesaya 43 ayat 11 bahwa aku adalah Tuhan dan selain aku tidak ada juru selamat. Mari kita lihat. Kemudian Matius menulis dalam Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakan dia, apa namanya? Immanuel. Mengapa? Apa artinya? Allah menyertai kita. Oke, mari kita lihat. Kepada Yusuf diberitahukan bahwa nama anak itu haruslah dinamakan dengan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Oke. Yesus akan menyelamatkan. Dan menurut perjanjian lama yang dikutip oleh Matius, nama Yesus itu sama dengan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi menyelamatkan umat dari dosa, itu adalah interpretasi yang diberikan untuk menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Apakah kita tahu bahwa peperangan yang paling besar adalah peperangan kita dengan dosa, dengan setan? Efesus 6 ayat 11, karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan ketika Allah berkata, Allah menyertai kita, satu ayat yang boleh menguatkan kita itu ada di sini. Bisa tolong slide selanjutnya? Di dalam 2 Tawarik 32, 2 Tawarik 32 ayat 7 dan ayat 8. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan ayat 8. Chronicles. Second Chronicles 32 verse 7. Apa artinya menyertai kalau kita lihat di sini? Ini berbicara tentang ada satu peperangan yang akan terjadi antara orang Israel dengan bangsa yang ada di sekitar. Dan orang Israel mulai merasa takut. Tapi kemudian datang firman dan diberitahukan kepada orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Kita baca bersama-sama. Karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai dia. Lanjut. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Pertanyaan, siapakah yang akan berperang? Orang Israel atau Tuhan? Tuhan. Itu adalah salah satu makna dari Allah menyertai kita. Ketika dalam peperangan kita dengan dosa, ketika anak-anak muda berperang dengan ketagihan atas bermain game, kalian ketagihan menonton pornografi, yang gadis-gadis ketagihan menonton film Korea, dan kita sepertinya bingung, bagaimana saya akan melepaskan diri dari ini? Ketika Alkitab berkata, Allah
menyertai kita. Itu artinya, siapa yang akan membantu kita? Tuhan. Dan siapa yang akan melakukan peperangan kita? Tuhan sendiri. Oke. Mari kita lihat bagaimana mungkin hal ini terjadi. Matius 1 ayat 1. Kita tahu semua, inilah silsilah Yesus Kristus. Siapa dia? Anak Daud, anak Abraham. Nanti kita akan lihat sebentar cerita ini. Mari kita lihat tentang anak Abraham. Ketika kita bicara tentang anak Abraham, maka kita akan kembali ke Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Nah, waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari Mesopotamia, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan memberikan janji. Janjinya adalah ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Apa kata Tuhan? Aku akan memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa artinya ini? Oke. Mari kita lihat dulu ini. Memberkati. Kata memberkati, kalian tahu apa arti kata memberkati? Memberkati itu, kita ambil dari bahasa aslinya ini, dia punya arti memberkati. Membawa pemberian dengan berlutut. Jadi memberkati artinya apa? Membawa pemberian dengan berlutut. Pertanyaan di sini, siapa yang akan memberkati Abraham? Berdasarkan ayat ini, siapa yang akan memberkati Abraham? Tuhan. Apa arti kata memberkati? Membawa pemberian-pemberian dan pertanyaan. Kalau begitu, siapa yang berlutut di sini? Siapa? Tuhan datang kepada manusia, membawa pemberian, dan waktu Tuhan membawa pemberian, dia berlutut kepada manusia. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar datang dan kemudian berlutut kepada manusia untuk memberikan pemberian-pemberian? Pertanyaan dalam Alkitab, siapakah yang berlutut kepada orang lain? Hanya hamba yang akan datang berlutut kepada tuannya, bahkan mencuci kaki tuannya. Dan kemudian Allah berkata bahwa Allah akan datang, Allah akan memberkati, dan supaya manusia dapat diberkati, Allah akan datang dan berlutut seperti seorang hamba. Mari kita lihat selanjutnya. Apa arti dari kata-kata ini? Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ups. Oke. Di Kisah pasal 3 ayat 25 dan 26, Petrus menjelaskan apa maksud janji yang diberikan kepada Abraham. Ada baca tadi ini? Masih ingat ini ada di mana tadi? Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Di mana? Kejadian 12 ayat berapa? 1-3. Ini dia. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Apa itu berkat? Apa itu berkat? Oke, mari kita lihat. Ini berkat. Bagi mula pertama-tama Allah membangkitkan siapa? Hambanya. Siapa itu hambanya? Terjemahan lain bilang hambanya siapa? Allah sendiri, tapi menjadi Yesus untuk memberkati kamu. Bagaimana cara? Berkat apa yang Allah bawa ke sini? Berkat apa yang dibawa oleh Allah? Mari kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.
Jadi apa berkat terbesar yang bisa diberikan oleh Kristus bagi anak-anak muda? Keselamatan. Ya, Kristus ingin memberikan kalian pacar yang takut akan Tuhan. Kristus ingin memberikan kalian pendidikan yang tepat bagi kalian. Kristus ingin memberikan makanan yang kalian butuhkan. Kristus ingin memberikan segala yang kalian butuhkan, dan kebutuhan kita yang besar adalah keselamatan. Untuk itulah Kristus datang dan menjadi hamba bagi kita. Mari kita baca. Oke. Kalian masih ingat? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengapa Kristus melakukannya? Mari kita baca yang kuning sama-sama. Siap? 2, 3. Untuk mengangkat mereka ke kehidupan yang lebih tinggi. Jadi kenapa Kristus harus datang menjadi sama dengan kita? Kenapa Allah yang maha besar harus menyatakan dirinya sebagai manusia? Supaya ia dapat mengangkat siapa? Siapa itu mereka? Kita. Kenapa perlu diangkat? Kenapa kita perlu diangkat? Emangnya ada yang salah? Emangnya ada masalah? Kenapa kita perlu diangkat? Amsal 14 ayat 34. 2 sama-sama. 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Noda bangsa. Pertanyaan, kalau begitu apa yang membuat sampai kita sepertinya merasa oke-oke saja? Kadang orang akan begini, ngana payah. Lihat semua kalian punya teman itu menonton film seperti ini. Kamu nggak nonton. Lihat semua orang itu malam minggu, kami itu menghabiskan waktu merokok buat ini dan seterusnya. Kamu kok nggak ngapa-ngapain? Kuno, terkebelakang. Dan akhirnya kita supaya bisa diterima, kita bergabung dengan mereka dan kita lupa bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, kita berada pada keadaan yang sangat rendah. Kenapa? Dosa merendahkan martabat seseorang. Itulah sebabnya Kristus harus datang supaya dia bisa meninggikan derajat kita. Apa yang bisa meninggikan derajat seseorang? Kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya ketika kita menerima Kristus, maka Kristus akan melepaskan kita dari dosa, dan itu akan meninggikan derajat kita. Oke. Jadi mari kita lihat di sini, Yesus akan menyelamatkan. Bagaimanakah Kristus akan menyelamatkan kita? Dia harus menyertai kita. Kenapa kita perlu disertai? Di dalam peperangan kita dengan dosa, tidak ada yang dapat kita buat untuk melepaskan. Banyak mahasiswa datang ke kantor. Dan begini, Sir, kita coba-coba mau nyandak mau nonton, tetap kita menonton. Kita coba uninstall ini game ini dia. Kita coba uninstall ini game, cuma kita suka, akhirnya kita download ulang. Baru-baru saja seseorang datang di rumah, orang makan sama-sama, bercakap-cakap, dan kita bilang, ngana masih jabar rokok? Iya sir. Kenapa? Kita coba-coba, pernah 1 minggu kita coba tapi kemudian kita duduk dengan kita punya teman, waktu dia merokok, dia punya asap, kita cium, akhirnya kita merokok lagi. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melepaskan diri kita dari dosa. Tetapi
Ayat ini berkata, siapa yang akan menyertai kita? Siapa yang akan membantu kita? Siapa? Tuhan. Dan siapa yang akan berperang? Siapa yang akan melakukan peperangan itu? Tuhan, bukan kita. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, setiap pertempuran yang kita harus lalui adalah pertempuran dengan Kristus, dan Kristus tidak pernah kalah. Kristus selalu menang, dan sebagaimana kita menyatukan diri kita dengan Kristus, maka Kristus akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita bahas dalam beberapa menit sisa ini tentang Matius 1 ayat 21. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah silsilah yang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata lain dari silsilah itu adalah cerita yang ditulis. Ketika kita membaca Matius 1 itu, Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita melihat, ini cuma nama-nama. Tapi sesungguhnya di balik nama-nama itu kita akan melihat satu rencana Allah yang luar biasa. Dari silsilah Yesus yang ada di Matius 1 ayat 1, kita akan melihat cerita bagaimana setan akan berusaha untuk merusakkan kehidupan manusia. Tetapi di Matius pasal 1 kita akan melihat bagaimana rencana Allah memulihkan manusia. Mari kita lihat Yesus menurut mereka. Ada Alkitab? Silakan buka Matius pasal yang pertama. Matius pasal 1. Oke. Nama apa yang kalian ingat dalam Matius pasal 1? Ada di situ ada Abraham. Dan bagi Abraham siapakah Kristus itu? Oh, bagi Abraham, Abraham mungkin berkata, Kristus itu adalah yang membawa saya keluar dari tempat berhala di Mesopotamia. Jadi bagi saya Allah itu adalah oknum yang membawa saya keluar dari Mesopotamia. Kemudian Allah itu adalah Allah yang memberkati saya, Allah yang selalu menyertai saya waktu saya sementara berkelana. Bagi saya Allah itu adalah Allah yang setia menepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Pengalaman Abraham ditulis oleh Allah supaya itu boleh menjadi pengalaman kita. Kemudian di situ juga kita melihat ada Yakub. Yang ketika Yakub sementara lari karena dia berbohong kepada ayahnya, dia kemudian bertemu Yesus dalam mimpinya, dan kemudian pada saat itu Allah berkata, aku akan membawa engkau kembali. Aku akan menyertai engkau. Sehingga bagi Yakub, Allah itu dapat dia gambarkan sebagai seorang yang tetap bersama-sama dengan saya, walaupun saya sementara lari menghadapi konsekuensi dari dosa-dosa saya. Adakah saat ini anak-anak muda yang sementara menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang kalian buat? Dan sepertinya Allah telah meninggalkan kita. Cerita Yakub mengingatkan kita bahwa Allah tidak meninggalkan kita walaupun kita telah berbuat dosa. Allah selalu mencari kita, berusaha untuk menyelamatkan kita. Di Alkitab juga ada cerita tentang Rahab di Matius 1. Kalian masih ingat siapa itu Rahab? Ya, seorang pelacur di Yeriko. Tapi kemudian cerita Rahab ada di situ untuk menunjukkan bahwa Allah, Yesus sanggup menyelamatkan seorang prostitut, seorang pelacur, kemudian diberikan satu kesempatan istimewa menjadi bagian dari keturunan yang daripadanya lahir Yesus. Dengan kata lain, kalau Allah dapat menyelamatkan Rahab dari masa lalu yang gelap, Allah pun dapat menggunakan kita untuk menjadi bagian dari sejarah keluarga Allah. Di situ kita juga melihat seorang yang bernama Batsheba. Di situ kita melihat Tamar. Kalian lihat di situ ada Tamar. Kalian lihat di situ ada Batsheba. Kalian lihat di situ ada Rahab, orang-orang yang jatuh oleh karena dosa seksual. Dan salah satu kutuk terbesar yang sementara dialami oleh anak-anak muda saat ini adalah dosa seksual.
Dosa seksual itu membuat seseorang menderita secara mental, menderita secara fisik, dan juga mempengaruhi orang lain. Tetapi Allah sanggup menyelamatkan mereka. Dan Allah juga sanggup untuk menyelamatkan kita. Di situ kita melihat ada Raja Ahaz. Siapa Raja Ahaz? Raja Ahaz itu adalah raja adalah raja yang jahat. Dan kemudian dia mendapat berita bahwa orang-orang Asyur sementara datang untuk menyerang orang Israel. Kalau kalian lihat ada orang jahat, kemudian orang jahat lain akan serang, dorang ada bikin jahat, pangoni. Ngoni bilang apa? Ada orang yang menyakiti kalian, kemudian orang itu akan diserang. Apa yang kalian akan bilang? Semoga diturun atau baru ngana rasa. Tetapi di dalam dosa mereka, Tuhan kirim Yesaya. Dan Tuhan bilang, enggak, ngoni akan diselamatkan. Ini raja yang jahat, Dan Yesaya bilang, minta tanda. Dia bilang, aduh kita nak mau minta tanda. Bukan main. Oke, kalau begitu, seorang anak darah akan melahirkan seorang anak dan namanya dia Immanuel. Janji itu diberikan kepada raja yang jahat. Allah tetap mencari orang-orang yang berdosa, memberikan janji-janji kepada mereka, supaya mereka itu boleh berbalik kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat. Kalian mungkin lagi bergumul, boleh tanya anak-anak SMP di sini, ada berapa yang SMP di sini? Wah, lumayan banyak. Kalian tahu di Alkitab, di Matius 1 ayat 1 itu, ada banyak orang-orang yang, apakah kalian tahu, kalian suka jadi apa ketika sudah besar nanti? Oh, ada satu jadi pendeta, puji Tuhan. Ada lagi? Apa? Oh, jadi pengacara, puji Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat Matius pasal 1, kita melihat orang-orang yang belum punya, kita mau jadi apa ke depan, tapi Allah memberikan mereka visi dan seterusnya. Di dalam Matius pasal 1, Matius pasal 1 hal yang luar biasa. Di situ kita melihat setan berusaha merubah, mengganggu rencana Allah. Dan di Matius pasal 1 juga kita melihat bagaimana Allah memutar balikkan rencana setan. Dan dari apa yang sepertinya kutuk, Allah mampu menghasilkan berkat. Kalian tahu di situ ada dua nama. Nama yang pertama adalah Yekonya, yang satu adalah Manasye. Karena perbuatan mereka itu terkutuk. Tapi kemudian ketika mereka berbalik, Allah sanggup memulihkan mereka jauh lebih banyak daripada apa yang hilang dari mereka oleh karena perbuatan mereka. Kalau kalian lihat di Alkitab, cerita-cerita Alkitab, ketika Allah memulihkan, Allah selalu memulihkan seseorang menjadi lebih baik daripada sebelum ketika dia jatuh. Hal yang sama terjadi dengan dunia kita ini. Ketika Allah kemudian akhirnya memulihkan dunia kita ini, maka dunia kita ini akan dianggap lebih tinggi daripada dunia-dunia lain yang telah diciptakan oleh Allah, tetapi tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Itu adalah Yesus menurut mereka. Siapakah Yesus menurut kalian? Kutipan terakhir. Siap? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tema sentral dari Alkitab. Tema yang menjadi dasar dari setiap tema lain dari seluruh Alkitab adalah rencana penebusan. Pemulihan jiwa manusia dari gambar Allah. Dari pengharapan yang pertama, dalam kalimat yang diucapkan di Taman Eden, hingga janji terakhir yang mulia dalam kitab Wahyu, mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada di dahi mereka. Beban dari setiap kitab dan setiap bagian Alkitab adalah pengungkapan tema yang menakjubkan ini. Apa itu? Pengangkatan manusia dan kuasa Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa tema dari Alkitab? Pengangkatan manusia, memulihkan kita dari dosa. Kenapa Yesus dinamakan Yesus? Karena dialah yang akan
menyelamatkan. Apa arti menyelamatkan? Saya kasih contoh. Apa artinya menyelamatkan dari dosa? Kata menyelamatkan satu kali digunakan oleh Petrus. Kapan? Waktu Yesus panggil Petrus berjalan di atas air. Dan Petrus mulai berjalan. Waktu Petrus mulai berjalan, dia kemudian melihat, memalingkan pandangannya dari Yesus. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Dia mulai tenggelam. Dan kemudian Petrus berkata, Tuhan, tolonglah saya. Kata tolong itu sama dengan bahasanya adalah, Tuhan selamatkan saya. Dan kemudian Yesus pegang. Pertanyaan, apakah pegang tangan cukup supaya dia tak tono dalam air? Apakah itu cukup? Enggak. Petrus harus diangkat dari mana? Keluar dari air dan dibawa ke perahu. Itu artinya diselamatkan. Jadi artinya diselamatkan adalah ketika kita ketagihan bermain game online, diselamatkan artinya kita tidak lagi memiliki kemauan untuk bermain game online. Ketika kita menggunakan waktu terlalu banyak menonton film Korea, diselamatkan artinya saya tidak lagi memiliki keinginan untuk menghabiskan waktu atas hal-hal yang sia-sia, tapi saya ingin memiliki waktu dengan Kristus. Itu artinya diselamatkan. Karena ketika kita berada di hal-hal yang seperti itu, kita dibawa keluar dari Kristus, maka kita hidup di dalam dosa, dan berarti kita ada sementara berada pada titik yang paling rendah. Dan ini bukan hal yang ingin Kristus lakukan. Kristus ingin mengeluarkan kita dari hal yang akan membunuh kita, supaya kita boleh diselamatkan. Mazmur 107 ayat 43 berkata bahwa di dalam sejarah kehidupan yang ada di dalam Matius pasal 1, kita melihat apa yang ada di sana. The faithful love of the Lord. Apa arti kata memberkati tadi? Allah datang berlutut dan membawa pemberian-pemberian. Dan itu adalah posisi seorang hamba. Dan Yesus berkata, sama-sama, 2, 3, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi apa? Siapakah Yesus itu menurut cerita yang kita baca tadi? Siapa dia? Dia adalah seorang hamba. Kenapa Kristus rela mengambil posisi seorang hamba? Supaya dia dapat mengangkat kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan, berapa banyak yang percaya kepada Kristus? Baik, Alkitab berkata, barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Apa artinya wajib? Harus. Apakah kalian punya pilihan untuk tidak melakukannya? Ngoni mesti backing ini ujian. Apakah kalian punya pilihan? Kita mau. Harus itu harus. Kenapa? Ketika kita berkata saya beriman kepada Kristus, maka saya harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Berarti jika Kristus merendahkan dirinya dan menjadi hamba, maka kita pun harus merendahkan diri dan menjadi hamba supaya melalui pelayanan kita lanjutkan. Seseorang boleh diselamatkan, seseorang boleh diangkat derajatnya, seseorang yang bergumul boleh dilepaskan. Kalian boleh membantu sahabat-sahabat kalian. Cerita yang terakhir. Tahun 1972, orang-orang ingin mengambil gambar tentang angkasa raya. Satelit itu tidak mampu untuk berjalan terlalu jauh sampai ke planet Jupiter dan seterusnya. Akhirnya dibuatlah sebuah satelit yang kecil, yang namanya adalah Pioneer 10.
Pioneer 10 ini dikirim untuk pergi ke Jupiter. Dan dia itu hanya boleh berjalan 3 tahun. Oke, 3 tahun. Kenapa? Penuh sekali keterbatasan, 3 tahun saja. Akhirnya dikirim. Dia kemudian pergi sampai ke Jupiter. Ternyata dia boleh sampai ke Saturnus. Dikirim lagi. Dia bisa sampai ke Uranus. Dan tahu, dia bisa pergi sangat jauh. Walaupun yang bisa dia kirim itu adalah signal yang sangat kecil dengan daya 8 watt. Daya sangat kecil, tapi bisa mengirimkan informasi yang sangat banyak. Dari bisa digunakan hanya 3 tahun, dia kembali tahun berapa di situ? 1997, kurang lebih 25 tahun. Hanya untuk 3 tahun, tapi dia boleh beredar selama berapa lama? 25 tahun. Kalian akan kembali. Kalian sudah belajar begitu banyak tentang Kristus. Kalian sudah membuat komitmen untuk menjadi seorang digital evangelist. Dan kita berkata, Tuhan, saya itu tidak punya kemampuan. Saya tidak punya teman dan seterusnya. Sepertinya saya memiliki satu keterbatasan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita untuk digunakan oleh Allah, kita tidak bisa membayangkan berapa besar dampak yang dapat kita buat dengan segala keterbatasan kita ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus. Kalian akan kembali. Di hadapan kalian ada hari-hari yang Allah akan berikan untuk boleh mengenal Dia. Ketika kita mengenal Tuhan, akan muncul dalam hati kita kerinduan untuk melayani orang lain. Panggilan saya hari ini sangat sederhana. Adakah dari kalian yang Tuhan, saya melihat hari ini Tuhan sudah melayani saya. Tuhan ingin melepaskan saya. Tuhan, saya ingin Tuhan gunakan saya. Jika itu kerinduan kalian, maukah kalian mengatakan amin? Bagaimana caranya? Saya punya banyak sekali keterbatasan. Jangan pikir yang besar-besar. Kalian mulai dengan datang paling pertama di gereja. Cuma 5 orang di gereja, enggak apa-apa. Kalian datang yang paling pertama. Di gereja hari Sabat sore tidak ada acara PA. Tuhan, saya ingin Tuhan gunakan saya supaya hari Sabat sore di gereja yang tidak ada acara PA, saya ingin saya mengajak teman-teman untuk mengadakan acara PA. Ketika ada yang tamu yang akan datang, Tuhan, saya siap untuk membawa walaupun cuma 1 piring makanan, saya ingin membawa di gereja. It's a simple thing. Tuhan, ketika tidak ada yang akan mengajar sekolah Sabat, saya ingin Tuhan gunakan saya untuk membawa cerita anak-anak kepada anak-anak yang sering tidak ada guru sekolah Sabat setiap hari Sabat. Tidak perlu berpikir yang besar-besar, ada begitu banyak hal yang kecil. Mungkin kita tidak bisa pergi ke luar negeri seperti kesempatan yang diberikan kepada orang-orang lain. Tapi kita bisa mulai di rumah kita masing-masing. Mungkin itu bisa dimulai dengan mengajak ayah atau ibu yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Itu mungkin mulai dengan datang menyuapi oma yang sudah sakit, tapi tidak ada orang yang suka untuk menyuapi mereka. Itu mungkin mulai dengan kalian akan keluar membawa makanan kepada orang-orang yang tidak terjamah di kampung, tidak punya makanan tapi kalian ingin membawanya pada mereka. Sebagaimana Kristus sudah melayani kita, Kristus pun ingin kita melayani mereka. Adakah anak-anak muda di sini yang ingin berkata, Tuhan, sekecil apapun yang Tuhan minta, kita akan lakukan itu untuk Tuhan. Mulai kapan? Mulai sebentar ketika saya kembali. Jika itu adalah Anda, kita ke depan dan kita berdoa bersama-sama. Diperlukan seorang anak untuk membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi cerita yang kecil itu berbicara sampai pada saat ini. Tidak diperlukan hal-hal yang besar, tapi dari hal kecil apapun yang kita berikan kepada Kristus akan dapat digunakan untuk memberkati begitu banyak orang. Kehadiran Anda tepat waktu di gereja
itu akan menginspirasi orang-orang tua di gereja untuk datang tepat pada waktunya. Kesetiaan Anda untuk mendoakan sahabat-sahabat yang bergumul di kelas, itu akan berbicara sampai pada masa kekekalan. Sebagaimana Kristus mengangkat kita, Kristus pun ingin menggunakan kita supaya melalui kehidupan kita, seseorang akan boleh diangkat kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Allah datang berlutut membawa pemberian yang luar biasa kepada kami, supaya kehidupan kami boleh diubahkan. Supaya satu kali kelak kami boleh tinggal di dalam kerajaan sorga bersama Kristus yang telah mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa komitmen kami kepada Tuhan. Komitmen kami adalah komitmen yang rapuh. Tapi kami tahu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang akan menguatkan kami. Kami ingin melakukan hal-hal yang kecil di gereja kami. Kami ingin datang lebih awal. Kami ingin memiliki satu kegiatan PA di jemaat kami ketika dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada kegiatan sama sekali. Bapa, sekecil apapun yang kami dapat lakukan, kami ingin berikan itu kepada Tuhan. Dan kami tahu, ketika kami menyerahkan apa yang kami miliki kepada Tuhan, Tuhan akan dapat menggunakannya jauh lebih daripada yang pernah kami bayangkan atau yang dapat kami bayangkan. Gunakanlah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana Kristus memberkati kami. Dan ketika kami kembali, biarlah pengenalan kami akan Kristus akan bertumbuh dari hari ke hari. Kasih kami kepadanya akan semakin besar. Kami akan semakin rindu untuk melihat Kristus datang di awan-awan. Dan pada waktu dia datang, kami ingin untuk bersama-sama dengan dia di angkasa. Inilah doa kami ya Bapa. Berkatilah semua anak muda ini. Biarlah mereka kembali, mereka boleh menjadi berkat di jemaat masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan kiranya memberkati komitmen yang sudah kita buat pada hari ini untuk menjadi kemuliaan hanya bagi Dia saja.